Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Prisada Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Please Ignore yang dibuat oleh Marty Sears. Dan ini adalah Sudoku dengan sebuah konsep yang sangat inovatif dan sangat menarik banget. Jadi ini ada Sudoku dengan peraturan yang cukup umum, ada Regin Sumlines, ada Renban, dan juga Napner. Tapi nantinya satu angka dari 1 sampai 9 yang harus ditentukan itu akan diabaikan oleh semua garis-garis ini untuk peraturannya. Kalau misalnya ini adalah sebuah konsep yang sangat menarik banget dan saya cukup menantikan untuk bermain puzzle-nya. Tapi seperti biasa, kalau kalian ingin berpuzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturan please ignore, yaitu aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian nantinya satu angka dari 1 sampai 9 yang harus ditentukan adalah angka tidak aktif dan akan selalu diabaikan oleh semua peraturan garis. Jadi misalkan kalau di puzzle ini angka 9 adalah angka yang tidak aktif, maka untuk semua angka 9 dalam puzzle ini akan diabaikan oleh semua peraturan garis Regin Sumlines, Renban, dan juga Napner. Kemudian di sini untuk peraturan Regin Sumlines, perbatasan wilayah akan membagi garis biru menjadi beberapa segmen dan setiap segmen pada garis tersebut memiliki angka aktif dengan jumlah total yang sama. Ya, kita lihat contohnya di garis biru yang panjang ini ya. Jadi kita harus melihat segmen-segmen tersebut ke dalam petak-petak sebelum dia keluar dari boxnya. Ini adalah sebuah petak segmen di sini karena berada dalam box ini, kemudian dia keluar dari boxnya kalau kita lihat di sepanjang garis biru sehingga menjadi sebuah segmen yang baru. Kemudian dia keluar lagi sehingga menjadi sebuah segmen yang baru. Ini keluar lagi sehingga menjadi sebuah segmen yang baru. Ini menjadi sebuah segmen. Ini menjadi sebuah segmen. 1, 2, 3 di sini. Kemudian dia keluar lagi sehingga menjadi sebuah segmen yang baru. Dan yang terakhir di sini menjadi sebuah segmen juga. Dan nantinya masing-masing segmen di sini akan memiliki jumlah total yang sama, tapi yang dihitung itu hanya untuk angka aktifnya ya. Jadi kalau misalkan angka 9 adalah angka yang tidak aktif, misalkan 9 di sini, segmen di sini menjumlahkan 4 petak ini. Tidak, kita akan mengabaikan untuk angka yang tidak aktif dalam segmennya. Jadi kalau misalkan ini berjumlah 10, masing-masing segmen itu berjumlah 10 untuk angka aktifnya nanti. Kemudian kita juga punya peraturan Renban di mana angka aktif pada garis ungu membentuk satu set angka yang berurutan dan tidak berulang dalam posisi apapun. Jadi untuk Renban di sini angkanya harus berbeda semua, mengabaikan angka yang tidak aktif ya. Jadi kalau misalkan 9 tadi adalah angka yang tidak aktif, tiga petak yang sisa ini akan membentuk sebuah Renban di mana dia membentuk tiga angka yang berurutan tanpa adanya perulangan. Misalkan adalah 3, 4, 5, tapi penempatannya bisa random aja. 3 di sini misalkan, 4 di sini, 5 di sini, itu nggak ada masalah. Mengabaikan untuk balik lagi angka yang tidak aktif. Dan terakhir ada Napner, di mana dua angka aktif dimanapun berada pada garis emas tidak boleh berulang, tidak boleh merupakan angka yang sama atau memiliki selisih satu. Jadi untuk garis Napner di sini juga sama, kalau misalkan ada angka yang tidak aktif, misalkan adalah angka 9, kita abaikan, dan sisanya akan menjadi sebuah Napner. Di mana kalau misalkan ada angka 3, misalkan di sini, untuk petak-petak lainnya tidak boleh ada angka 3 juga, atau dua angka tersebut, tiganya akan berulang, itu nggak boleh, angka aktif, dan tidak boleh memiliki sisa satu juga. Jadi kalau ada tiga petak ini misalkan di seluruh petak ini tidak akan pernah bisa berisi 2 atau 4 karena dua angka tersebut adalah angka dengan sisa satu dengan angka 3. Dan itu saja untuk peraturan dari please ignore, dan mari kita langsung saja untuk list timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, di sini ya sangat menarik banget ya untuk konsep angka tidak aktif. Wow. Ya, tapi mungkin kita mulai dulu dari Regin Sumlines dulu lah ya di sini yang sepertinya bakal sangat menarik banget untuk dimana kita bisa membagi segmen-segmen di sini. Ya, jadi ini adalah sebuah grup tadi yang menjadi sebuah grup, kemudian ini akan menjadi sebuah grup, ini akan menjadi sebuah grup, ini adalah sebuah segmen, ini sebuah segmen lagi, ini sebuah segmen di sini, ini sebuah segmen, dan ini akan menjadi sebuah segmen ya. Kita mungkin gunakan warna ini aja. Oke. Oke, jadi masing-masing segmen di sini nantinya untuk angka aktifnya itu dia harus memiliki jumlah total yang sama ya. Dan menariknya itu di dalam box ini ya, itu semua petaknya adalah bagian dari Regin Sumlines. Dan kita tahu dalam suatu baris, suatu kolom, dan juga dalam suatu box, itu pasti kan hanya berisi angka 1 sampai 9 tepat satu kali, dan kalau kita jumlahkan adalah 45. Jadi total dalam seluruh angka di sini akan berjumlah 45. Tapi,
Berarti untuk angka aktifnya itu akan selalu menjadi 159 nggak sih sebenarnya? Ya, ini ada peraturan yang ada logika yang mirip-mirip dengan yang saya pernah temukan di puzzle Regen Samurai sebelumnya ya. Karena di di dalam box ini nantinya ada 4 segmen kan ya, yang nantinya akan memiliki jumlah total yang sama. Segmen-segmen tersebut bisa aja misalkan berjumlah 10 dan nantinya masing-masing segmen tersebut adalah 4 kali 10 karena angka aktif dalam segmen tersebut akan selalu berjumlah 10 nantinya. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 adalah 40 ditambahkan dengan satu angka lagi yang tidak aktif. Karena di dalam box ini pasti bakal ada satu angka lagi yang tidak aktif dan angka tersebut yang tidak aktif berarti harusnya 5 karena 45 dikurangin 40 adalah menghasilkan 5. Jadi untuk segmen-segmen kita penjumlahannya itu hanya bisa 9, 10, 11 nggak sih? Karena kalau misalkan 12 kali 4 adalah 48 dan itu sudah melebihi jumlah dalam box ini dan itu kan nggak mungkin. Jumlah dalam box ini harus selalu 45. Kita bisa melihat dalam box ini itu jumlahnya adalah 4, 4 dikalikan jumlah dari segmen-segmen penjumlahan Regen sama ini ditambahkan satu angka yang tidak aktif yang tidak akan terhitung dalam penjumlahan. Dan itu harusnya hasilnya dalam 45. Dan berarti penjumlahannya hanya bisa 8, kalau 8 nggak bakal pernah bisa, 8 kali 4 adalah 32, maka angka aktifnya harus 13, satu angka aktif saja yang harus 13 dan itu nggak boleh, jadi hanya bisa 9, 10, atau 11 kan ya, nggak boleh lebih dari 11 tadi. Jadi kalau 9, angka yang tidak aktifnya adalah 9, kalau misalkan penjumlahannya adalah 10, angka yang tidak aktifnya adalah 5, dan kalau misalkan 11 yang tidak aktifnya adalah 1. Jadi untuk angka yang tidak aktif kita adalah 159 dan segmen-segmen di sini untuk angka aktifnya harus berjumlah 9, 10, atau 11. Oke. Lalu harusnya 10 atau 11 lah ya karena di dalam box ini nantinya untuk dia berjumlah 9, 10, atau 11 angka aktifnya maka harus ada satu angka yang tidak aktif karena hanya bisa ada satu angka yang tidak aktif dalam suatu box kan ya. Kita memilihnya dari satu angka saja dari 1 sampai 9. Misalkan saja di sini dan 4 angka yang tersisa harus berjumlah 9, 10, atau 11 tapi minimal 1, 2, 3, 4 di sini. Jadi harus 10 atau 11 nantinya. Oke. Dan harusnya nggak bakal pernah bisa 11 juga nggak sih sebenarnya? Harusnya ini adalah 10 ya dan angka yang tidak aktif kita adalah angka 5. Karena kalau angka yang tidak aktif kita adalah angka 1, adalah penjumlahan segmen kita adalah 11 dan angka yang tidak aktifnya berarti adalah 11 kali 4, 44 dikurangin 45 di sini kurang 44, harusnya yang tidak aktif adalah angka 1 berarti gimana caranya di sini untuk segmennya berjumlah 11? Oke, kita tahu nanti salah satu angka tersebut adalah angka yang tidak aktif yaitu angka 1 dan angka yang tersisa nantinya harus berjumlah 11. Dan itu nggak bakal pernah bisa kalau nggak ada angka 1. Minimal banget 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 itu berjumlah 14. Jadi ya, angka aktif kita harus merupakan angka yang tidak aktif adalah angka 5 dan segmen-segmen di sini harus berjumlah 10. Wow, nice, nice, nice. Oke. Jadi harusnya dalam box ini angka yang aktifnya itu adalah 1, 2, 3, 4. 4 angka tersebut ditambah dengan angka 5 yang tidak akan terhitung dalam penjumlahannya sehingga semua segmen di sini nantinya akan berjumlah 10. Nice, luar biasa banget. Oke, jadi ya kita sudah menentukan sekarang untuk angka yang tidak aktifnya adalah angka 5. Ini di dalam boxnya masih butuh 6, 7, 8, 9. Dan harusnya ya kalau misalkan suruh petak ini nantinya segmen-segmennya harus berjumlah 10 ya. Maka dua petak ini nggak boleh ada angka 5 dong ya. Kalau misalkan ini 5 dia nggak terhitung dan petak ini harus berjumlah 10 dan itu nggak boleh. Kalau ada segmen domino kita nggak bakal pernah bisa ada angka 5 ya. Itu harus selalu angka aktif. Berarti angka 5 dalam box ini dia hanya bisa di salah satu petak ini. Dan oleh Sudoku berarti sekarang di dalam baris ini angka 5 hanya bisa di salah satu petak ini. Tapi ini karena domino juga segmen yang harus berjumlah 10 ini nggak boleh 5 sekarang. 5 harus di sini. Nice. Oke. Ya, jadi nanti dalam petak ini berjumlah 10, petak ini segmennya berjumlah 10, di sini juga sama. Dan ini ada angka 5 dan dua angka lagi yang berjumlah 10 ya. Jadi nantinya bakal ada 4 kombinasi untuk jumlah 10 dalam box ini. Salah satunya harus 19, satunya lagi harus 28, 37, dan satunya lagi adalah 46. Cuman kita masih belum tahu ya sayangnya itu gimana nanti. Oke. Kira-kira gimana lagi lanjutannya? 5 di sini berarti menandakan bahwa di Renban ini
ada angka 5 di sini ya, dan hanya ada satu angka 5 saja dalam box ini. Maka tiga angka yang tersisa adalah angka aktif dan harus membentuk kumpulan angka yang berurutan. Tanpa adanya angka 5, maka dia harus semuanya angka rendah atau semuanya angka tinggi ya, antara 1, 2, 3, 2, 3, 4, 6, 7, 8, atau 7, 8, 9. Dan mungkin itu nantinya juga akan mempengaruhi jumlah di sini untuk berjumlah 10 kali ya. Tapi kayak gimana pun nantinya kita mencoba untuk oke, seenggaknya ini nggak mungkin 28 atau 37 lah ya. Wow. Oke, ini ada logika yang sangat menarik banget di sini ya. Karena kalau ini adalah 28, kombinasi sini nggak bakal pernah bisa. Tadi kita tahu antara dia 1, 2, 3, atau dia 2, 3, 4, dan dia akan selalu menggunakan angka 2 dan 3, atau semuanya adalah angka tinggi, 6, 7, 8, 6, 7, 8, atau 7, 8, 9, dan dia akan selalu menggunakan 7 dan 8. Dan kalau ada angka 2 dan 8 di sini, itu mengeliminasi ini nggak bakal pernah bisa memiliki band yang valid lagi nantinya. Tiga angka tersebut nggak bakal pernah bisa menggunakan 2 dan 8, jadi nggak bakal pernah bisa valid. Sama juga dengan 3 dan 7 kan ya, itu mengeliminasi 3 dan 7, jadi nggak ada kombinasi yang mungkin untuk di band ini. Wow. Jadi hanya bisa 19 dan juga 46 sini ya untuk di dalam jumlah 10 tersebut. Ini sejauh ini sangat menarik banget ya untuk interaksinya. Dan kita coba lihat gimana untuk lanjutannya di sini. Sebenarnya dari Nabdar juga sangat menarik banget sih ya. Kalau Nabdar itu biasanya, kalau Nabdar yang normal ya, dia hanya bisa panjangnya maksimal 5 petak. Cuman kalau di sini ada 6 petak ya, jadi pasti bakal ada angka 5 yang harus muncul di sini yang akan kita abaikan. Angka 5 kita abaikan berarti di situ ya. Tapi berarti harusnya angka 5 akan muncul dua kali nggak sih di dalam nabnar tersebut? Supaya nantinya nabnarnya hanya 4 petak saja ya. Wow. Karena kita nggak bakal pernah bisa memiliki nabnar 6 petak atau nabnar 5 petak bahkan. Jadi untuk supaya nabnar kita akan 4 petak saja untuk ada 4 angka aktif, angka 5 harus muncul dua kali dalam nabnar ini, di sini dan juga di salah satu petak ini dan akan membuat ini menjadi 5 nantinya. Wow. Jadi ya, karena angka 5 akan selalu diabaikan di dalam nabnar kan ya. Jadi untuk angka pilihan kita harus 1 sampai 4 dan 6, 7, 8, 9. Angka tersebut nantinya gimana pun dia berada di dalam nabnar ini, itu nggak boleh dia berulang atau saling berselisih satu. Jadi untuk dari grup angka 1 dan 2, kita hanya bisa tempatkan maksimal satu kali di dalam nabnar ini. Karena kalau misalkan ada angka 1, angka 2, dan 1 nggak bakal pernah bisa ada di naftar lainnya, atau dia adalah angka yang sama, atau dengan angka selisih 1. Sama juga dengan 3, 4, sama juga dengan 6, 7, sama juga dengan 8, 9. Jadi dalam grup-grup ini, maksimal hanya bisa kita tempatkan satu kali di dalam naftar ini. Tapi untuk angka 5, kita masih bisa tempatkan dua kali, yaitu satu di dalam box ini, dan satu lagi di dalam box ini, supaya dia bisa muncul dua kali. Sehingga nantinya bakal totalnya ada 6 angka yang muncul dalam nabnar ini. Dari grup 12, dari grup 34, dari grup 67, dari grup 89, dan dari grup 5 yang kita abaikan dan muncul dua kali juga, salah satunya di sini, dan satu lagi harus di salah satu petak ini. Agar dia bisa memenuhi nabnar 6 petak. Yang memenuhi semua peraturan yang tidak aktif dan aktif di sini. Wow, oke. Jadi sekarang 5 di sini, dia mengeliminasi 5 di atas, ini nggak mungkin 5 lagi, maka kita tahu ini yang harus 5. Dan mereka juga 5 di sini oleh Sudoku, lihat ke atas, ini bukan 5 lagi, maka harus di tengah sini, dan ini bukan 5 lagi sekarang. Oke. Ya, jadi ini adalah 5 kita sekarang ya. Dan 5 oleh Sudoku di dalam box ini harus di 3 petak ini, 5 oleh Sudoku di dalam box ini harus di 3 petak ini. Oke. Berarti dalam grup ini menariknya itu ada angka dari 1, 2, 2 dari 3, 4, 6, 7, dan 8, 9 ya, untuk 4 angka yang tersisa nantinya. Masing-masing satu dari grup tersebut. Jadi harusnya kita bisa tahu nggak sih untuk di dalam, harusnya dengan kombinasi Renban di sini, kita harusnya bisa tahu untuk kombinasi nabnar kita nggak sih? Karena ya, tadi dalam nabnar ini, kita ambil random aja ya untuk petaknya. Kita nggak ada masalah nantinya gimana pun kita menempatannya. Di sini saya mau menunjukkan aja untuk logikanya supaya nanti bisa tahu kombinasi dari angka di sini akan selalu menjadi 1, 4, dan 6, 6, 9 nggak sih nantinya? Iya, 1, 4, 6, 9, dan 5. Ini akan selalu dipilih dari 5 angka tersebut. Oke, kita lihat contohnya ya.
Jadi nanti dalam 5 petak ini bakal ada satu angka 5, satu angka dari 12, satu angka dari 34, satu angka dari 67, dan satu angka dari 89 untuk grupnya. Tapi kalau kita lihat dari Renban ini, Renban ini nggak bakal pernah bisa berisi angka 5, karena 5 kita tahu sudah ada di dalam box ini. Jadi Renban ini kita juga adalah Renban yang normal ya. Dua petak ini harus selalu berselisih satu nantinya untuk dia menjadi angka yang berurutan. Tapi kita nggak bakal pernah bisa menempatkan angka satu di dalam Renban ini, karena kalau ada angka satu, kita harus temani dengan angka 2 supaya dia berurutan, dan kita nggak bakal pernah bisa menempatkan angka satu dan 2 di dalam nabdar ini yang kita tahu padahal salah satu angka tersebut tepat satu angka dari satu dua harus muncul di dalam 5 petak ini, dan itu nggak mungkin. Jadi satu harus kita tempatkan di dalam nabdar ini, dan berarti kalau ada angka satu, angka 2 nggak boleh ada karena dari grup 1 2 yang muncul adalah angka satu, bukan angka 2. Sehingga angka 1 dan 2 kita bisa eliminasi juga di dalam nabdar tersebut dari peraturan. Jadi angka 1 muncul di sini, dan angka 2 nggak muncul di dalam nabdarnya, berarti harus muncul di sini, dan 2 nggak bisa ditemani dengan angka 1, maka hanya bisa ditemani dengan angka 3 nantinya. 2 dan 3. Dan 3 tersebut membuat ini bukan 3 lagi, sehingga menjadi 4, tapi dari segi yang berkebalikannya, 9 memiliki logika yang sama. Kalau ada 9 di sini, harus teman dengan angka 8, dan itu mengeliminasi 8 dan 9 di dalam nabdar ini, dan itu nggak mungkin. Jadi 9 harus ada di nabdar ini, dan itu mengeliminasi angka 8 dari nabdarnya, maka 8 harus berada di Renban, dan nggak mungkin ditemani dengan angka 9, maka harus ditemani dengan angka 7. Jadi untuk di Renban ini, salah satunya harus 23, dan salah satunya lagi harus 78 intinya. 23, 78, dan itu akan membuat dari nabdarnya, berarti dipilih dari 1, 4, 6, 9, dan juga 5. Jadi kita tahu tadi 5-nya harus ada di salah satu petak ini. Nice. Oke, kita dapat progres di situ ya untuk Renban-nya di sini 23 dan 78. Lalu mungkin untuk Renban di sini sekarang dengan adanya 1469 di sini ya. Itu membantu nggak? Renban di sini juga sama ya. Dia harus selalu dipilih dari semuanya angka rendah atau semuanya angka tinggi. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 6, 7, 8, atau 7, 8, 9. Tapi sebenarnya, oke, seenggaknya kita lihat dari Regit sama sini dulu lah ya. Dua petak ini adalah angka yang normal, angka yang aktif, dan dia menjumlahkan minimal 13. 6 tambah 7 adalah 13. Tapi juga iya di dalam interaksi dalam seluruh area sini sih kayaknya sangat menarik banget untuk lanjutannya. Karena di nabnar ini juga sama, dia adalah angka yang normal yang tidak boleh berselisih satu ya untuk angkanya. Jadi untuk dua petak ini, dia kayaknya nggak bakal pernah bisa minimal atau maksimal ya. Minimalnya 13, 6, dan 7 di sini, tapi itu akan membuat 8 dan 9 akan berada dalam nabnar, dan itu membuat nabnar tidak valid. Sama juga kalau ini adalah maksimal jumlahnya 17, maka dua petak ini adalah 6 dan 7, membuat 8 9 sini akan membuat menjadi 6 7, dan itu membuat nabdarnya tidak valid. Jadi dia nggak boleh 13 atau 17 ya. Maka pilihannya itu harus 14 sampai 16. Jumlahnya 14 sampai 16 ya. Tapi kalau misalkan nggak mungkin 16 lah ya. Karena kalau ini adalah 16, dia hanya bisa 7 tambah 9. 16 hanya bisa satu cara dengan 7 tambah 9. Dan dua petak ini juga harus berjumlah 16. Nggak boleh ada angka 5, maka karena ini hanya bisa dua petak yang bisa mencapai 16, maka jumlahnya juga harus 7 dan 9, dan 7 9 akan berulang dalam kolom ini. Jadi untuk kombinasinya, pilihannya dari 13 sampai 17, dan kita telah mengeliminasi dia dari 13, 16, dan 17. Maka antara dia berjumlah 14 atau 15. Oke. Kalau dia berjumlah 14, maka dia harus oke, dia nggak boleh 14. Karena kalau dia adalah 14, ini harus 6 tambah 8. Dan kalau dia adalah jumlahnya 14, 6 tambah 8, dua petak ini nggak mungkin 6 tambah 8 lagi atau berulang, maka dia harus 5 tambah 9. Tapi 5 tambah 9 itu, angka 5-nya tidak akan pernah bisa terhitung dalam penjumlahannya. Jadi ya, itu nggak boleh. Untuk membuat jumlah 14 tanpa adanya angka 5, dua petak ini dan dua petak ini berjumlah 14, itu nggak bakal pernah bisa. Jadi dia harus berjumlah 15, satunya harus 6 tambah 9, satu lagi harus 7 tambah 8. Tapi harusnya ini nggak boleh yang 6 tambah 9 lah ya. Kalau ini adalah 6 tambah 9,
itu akan membuat ini menjadi 7 tambah 7 dan 8, dan itu membuat number tidak akan bisa valid. Jadi kita tahu ini adalah yang 7 dan 8, dan yang di bawah adalah 6 dan 9, karena ini merupakan 4 angka yang berbeda dalam kolom ini, dan ini akan membuat number sekarang menjadi valid. Yang tersisa adalah 6 dan 9. Nice. Oke. Berarti 6 dan 9 sini akan membuat ini bukan 6 dan 9 lagi, sehingga ini yang berjumlah 10, ini bukan 1, 4. Sejauh ini sangat lancar banget sih untuk puzzle-nya. Agak sedikit butuh penyesuaian juga untuk bagaimana kita bisa memikirkan varian ini, tapi sejauh ini alurnya sangat saya suka banget untuk pembuatan dari Please Ignore oleh Marty Scorsese ini. Dan di sini sekarang menariknya nggak boleh ada angka 6 dan 9 lah ya. Berarti tadi untuk randomnya menjadi valid, dia harus 1, 2, 3 atau 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 3, 4, dan akan selalu menggunakan 2 dan 3 di situ. Oke. Berarti di mana angka 7 dan 8 di baris ini, 7 dan 8 hanya bisa di dua tempat, ternyata, dan angka 9 pasti bakal ada di samping sini, dan angka 6 juga ya berarti. Berarti ini bukan angka 6 dan 9 lagi di dalam boxnya. Oke. Mungkin kita coba lihat dulu di daftar ini. Daftar ini nggak boleh ada angka 6, 9, dan 23 ya. Maka angka yang tersisa adalah 1, 4, 5, 7, 8. 1, 4, 5, 7, 8. Ya, dan intinya adalah di mana angka 7 dan 8 ya. 7 dan 8 kita nggak boleh tempatkan dua-duanya di dalam random number ini, karena itu adalah dua angka yang berselisih satu. Itu merupakan angka yang aktif, dan kalau kita tempatkan di sini itu akan memiliki selisih satu nantinya, dua angka dengan selisih satu, dan itu nggak boleh. Jadi salah satunya harus di sini, satu lagi harus di sini untuk penempatan angka 7 dan 8 di dalam box ini. Oke ya, dan sisanya berarti satu petak ini akan berisi angka 7, 8, satunya akan berisi angka 5, dan satu lagi adalah 1, 4 yang tidak muncul di dalam random ini. Oke. Berarti itu akan membuat ini trend ban-nya bukan 78 lagi ya. Kalau ini adalah 78, kita punya terlalu banyak angka 78 di dalam baris ini. Jadi ini adalah yang 23, ini adalah yang 78. Wow, saya benar-benar sangat enjoy banget sih untuk bermain puzzle ini. Ini nggak mungkin 78 lagi sekarang oleh Sudoku, maka 78 dalam box ini harus di atas ini. Kedua petak ini. Oke, dan kita punya posisi seperti ini. Lalu 6, 6, 7, 8, 9 akan membuat di atas ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 19 atau 46 ya. Dua petak ini nggak mungkin 4 tambah 6 lagi atau 1 tambah 9, maka harus 2 tambah 8 atau 3 tambah 7. Karena sudah 6, 9 dalam barisnya. Oke. Nah, dari ini kah mungkin lanjutannya? Karena cukup menarik juga ya, karena dia nggak mungkin berisi angka 7, 8 lagi sekarang. Oh, bahkan di dalam baris ini 1, 4, 5 sudah ada di 3 petak ini dalam barisnya, sudah diambil kuotannya, dan juga 7 dan 8 sudah diambil kuotannya. Maka angka tersisa adalah 6, 9, 3, dan juga 2 ya. 2, 3, 6, 9 di seluruh petak ini. Kita harus sedikit berhati-hati untuk menempatkan angka-angka di number ini ya. Karena ini adalah angka yang aktif semua, maka dua angka yang sama nggak boleh kita tempatkan dalam suatu garis emas, atau dua angka yang berselisih satu di sini. Jadi kalau misalkan salah satu petak ini seenggaknya harus berisi angka 6 dan 9 sih. Karena ini nggak mungkin kalau nggak ada angka 6 dan 9. Kalau nggak ada angka 6 dan 9, seluruh petak ini dipilih dari 1, 2, 3, 4 saja pilihannya, dan pastinya bakal ada terjadinya angka yang berulang, atau enggak ya, kita bisa melihat dari dua petak ini aja lah ya. Ini adalah 2, 3 pair yang itu adalah dua angka dengan selisih satu. Jadi salah satunya pasti akan um, salah satu dari petak ini minimal harus berisi angka 6 dan 9, dan itu sudah mengambil 6 dan 9 dalam barisnya, salah satunya harus di sini, satunya lagi harus di sini, maka ini nggak mungkin 6 dan 9 sekarang. Oke. Berarti salah satu petak ini akan berisi angka 6 dan 9, satunya lagi adalah 2 dan 3. Maka ini nggak boleh 2 atau 3 ya. Kalau ini adalah 2, kita nggak bakal pernah bisa menempatkan angka 2 atau 3 di dalam petak ini yang kita tahu salah satunya harus ada di situ. Sama juga dengan angka 3 di sini, maka ini bukan 2 dan 3.
maka dalam box ini 2 dan 3-nya hanya bisa di 2 petak. Oke, nice. Berarti kayaknya sangat bergantung banget ya. Kalau ini adalah 1, ini nggak boleh ada 2 lagi, maka harus 3. 1 akan ditemani dengan angka 3, dan kalau ini 4, akan ditemani dengan angka 2 di sini. Oke. Tapi sayangnya kita kayaknya belum tahu ya di situ nantinya harus seperti apa. Cuman jumlah 10 sini mungkin sekarang karena nggak mungkin ada 7 dan 8 lagi. Berarti di antara 19 atau 46. Dan di mana angka 1 dan 4 ya dalam box ini. Kita tahu ini akan berisi salah satunya angka 14, satunya lagi adalah 69, 1 tambah 9 atau 4 tambah 6, maka sisanya 14 harus di sini nanti. Oke. Perlahan kita bisa mendapatkan banyak banget progres di bawah sini ya, tapi yang di atas saya masih belum terlalu melihat ada gimana caranya untuk melanjutkannya di situ ya. Mungkin kita harus melihat dari regen samaran sini kah untuk lanjutannya? Coba, tapi saya pengen lihat dulu kira-kira ada lagi nggak sih untuk yang bisa kita dapatkan di sini. 5 di sini ya. Di dalam box ini pasti bakal berisi angka 5 di sini dan dia di samping. Ini nggak mungkin 5 lagi. Angka 5 harus kita tempatkan di sini. Ya, tapi kayaknya kalau dari segi box ini itu kayaknya memang harus dilihat dari atas dulu ya untuk kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lanjut kayaknya di situ. Hmm, Oke. Hmm, Coba kita benchmark baris ini dulu kali ya. Karena menariknya itu sudah ada 69 di sini. Sudah ada 7 dan 8 juga yang salah satunya bakal di sini, salah satu lagi bakal di jumlah 10 di sini. Antara di 28 atau 37, pasti bakal ada angka 7 dan 8. Maka untuk petak-petak yang tersisa tidak akan pernah bisa 69 dan 78 lagi. Harus selalu dipilih dari angka rendah ya, 1, 2, 3, 4. Dan ini berarti akan membuat ini akan berjumlah 10, yaitu dengan 6, 7, 8, 9, 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6. Dan karena ini adalah angka rendah, 3 petak ini untuk angkanya berurutan antara dia 1, 2, 3 atau 2, 3, 4. Maka dia akan selalu dipilih dari 1, 2, 3, 4. Oke, sedikit progres di situ. Angka yang tersisa adalah 6, 7, 8, 9. Sudah ada semua angka tinggi di dalam baris ini. Maka kita tahu ini adalah angka rendah kita, 1, 2, 3, 4. Untuk 4 petak ini. Dan ini adalah untuk jumlah 10, 6, 7, 8, 9 di sini ya. Dan ini akan berisi satu angka rendah dan satu angka tinggi. 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6. Dan yaitu membuat dalam baris ini 4 angka tingginya di 1, 2, 3, 4. Dan angka rendahnya 1, 2, dan bakal ada 2 di sini temannya dengan angka 5 ya. Jadi itu sudah pasti valid untuk dalam baris dan kolomnya. Baris ini. Tapi sekarang ini dipilih dari 6, 7, 8, 9 mariknya ya. Berarti salah satunya harus merupakan angka 67, satunya lagi harus 89 dari grupnya. Karena kita nggak bisa menempatkan angka 67 bersamaan dan 89 bersamaan. Jadi salah satu dari grup tersebut adalah 67, satu lagi adalah 89. Um, tapi kayaknya kita bisa sedikit dengan logika logika seperti ini aja lah ya kita mikirnya. Karena angka 7 dan 8 nggak bisa bersamaan di dalam nomor ini, atau dia adalah angka dengan satu. Jadi 7 dan 8 kita harus tempatkan satu di sini, satu lagi di sini. Supaya tidak ditempatkan dua-duanya di garis emas. Oke. Jadi ya, salah satu dari angka di sini adalah 7 atau 8, dan satu lagi adalah 6 dan 9. Kalau ada angka 7 di sini, maka harus ditemani dengan angka 9, 6 dan 8 nggak boleh. Adalah angka dengan satu dengan angka 7, dan kalau 8 ditemani dengan angka 6. Di antara dia 6, 8 atau 7, 9 situ ya. Tapi itu juga akan membuat petak ini akan menjadi angka rendah lah ya. Karena kalau ini adalah kita hanya bisa tempatkan maksimal 67 dan 89 satu kali dalam garis ini. Kalau ada 67 lagi di sini, itu 6 dan 7 akan memiliki sesuatu, dua angka dengan sesuatu. Jadi ini harus 1, 2, 3, 4. Nggak boleh 8, 9 juga. Oke. Kira-kira gimana lagi ya untuk lanjutannya? Ya kita memang sudah harus melihat di Regen Samlan sini ya. Tapi kayaknya di Regen Samlan sini susah nggak sih untuk melihat untuk gimana kita bisa mikirinnya di situ ya. Oke, kita coba mungkin melihat dulu
dari segmennya ya. Ini adalah sebuah segmen sekarang. Ini adalah sebuah segmen di 4 petak ini. Dan yang terakhir ini adalah sebuah segmen di seluruh petak ini. Kita mungkin gunakan warna merah tua aja. Oke, jadi untuk segmen-segmen di sini, untuk kalau dia tidak berisi angka 5, dia harus berjumlah sama. Maka, ya karena kita hanya bisa tempatkan maksimal satu kali di dalam box ini angka 5, maka minimal bakal ada 5 angka aktif di dalam segmen ini ya. 5 angka aktif tersebut minimal jumlahnya adalah 15. Maka dua petak ini agar bisa mencapai 15, dua-duanya harus aktif sehingga membuat angka 5 harus ada di sini sekarang. Dan berarti jumlah minimal segmennya itu harus 15 ya. 15, 16, 17, 15, 16, atau 17. Karena dua angka di sini maksimal 17. Tapi nggak mungkin 15. Karena ini kalau 6 dan 9 akan membuat petak ini nggak bakal pernah bisa dikandidat lagi. Kalau ini adalah 78, petak ini nggak bakal pernah bisa dikandidat lagi. Jadi antara dia jumlahnya 17 atau 16, dan 17 itu hanya bisa 7 tambah 9, dan kalau jumlahnya um, 17 maka harus 8 tambah 9, dan pasti bakal ada angka 9 sehingga membuat ini menjadi 6, dan 6 harus kita tempatkan, kita kurangin dari seluruh petak ini, dan pasti bakal ada angka 9 di sini, jadi nggak boleh ada angka 8 dan membuat 8 di sini, dan harusnya kita banyak banget informasinya ya. Ini berjumlah 10, 6 tambah 4, ini nggak boleh ada angka 4 lagi sekarang. Oke, ini bukan 4, maka ini bukan 6 untuk jumlahnya 10. Lalu kita punya posisi seperti ini. 4 dan 6 mengeliminasi 4 dan 6 dari petak ini. Dan 9 juga ya. 9 membuat ini menjadi 1 sekarang. Sehingga membuat ini menjadi 4 oleh saudaraku. Ini bukan 1 dan 4 lagi sekarang. Ini bukan 1 oleh saudaraku. 1 membuat ini menjadi 4, dan ini bukan 4 lagi. Dan 4 nggak boleh ada angka 3 di garis yang sama, maka pasti bakal ada angka 2 dan 6, 9 di sini. Sehingga ini menjadi 3 sekarang. Itu mengeliminasi ini dari 3 dan 7 kombinasinya. Dan kita punya posisi seperti ini. Oke, tapi tadi dia antara dia adalah um, uh memang enggak, sorry. Jumlahnya bukan 15 ya, jumlahnya adalah 16 memang. Tapi enggak deh, enggak sih. Karena kalau jumlahnya 16 atau 17 itu kayaknya masih agak sedikit susah ya. Cuman jumlahnya memang di 5 petak ini yang aktif kan nggak boleh ada angka 5 dong ya. Jumlah aktif tersebut, angka 5 nggak bakal pernah bisa terhitung dalam penjumlahan. Jadi minimal 1, 2, 3, 4, 6 jumlahnya adalah 16 minimal. Jadi untuk mendapatkan jumlahnya 16 atau 17, pasti bakal ada angka 1, pasti bakal ada angka 5 deh seenggaknya untuk permulaannya ya. Karena kalau nggak ada angka 5 di dalam seluruh area sini, kita menjumlahkan minimal 6 angka tersebut jumlahnya aktif semua, dan itu berjumlah minimal 1 sampai 6, 21 ya. Nggak bakal ada angka 5 juga sih, jadi 1, 2, 3, 4, 6, 7, jadi jumlahnya adalah 23 ya, 23. Itu untuk melebihi jumlah 16 atau 17. Jadi pasti bakal ada angka 5, dan 5 angka aktif yang tersisa akan berjumlah 16 atau 17. Tapi 5 nggak boleh sini oleh saudaraku dulu. Dan kalau misalkan jumlahnya adalah 15 ya. Jumlahnya adalah 16 atau 17. Kita mikirinnya dari segi, ya kita mikirinnya dari segi dari box ini aja dulu lah ya. Jumlah dari seluruh angka di sini adalah 16 atau 17 untuk angka aktifnya ditambah dengan angka 5 yang tidak aktif. Jadi jumlah dari segmen ini, seluruh petak ini adalah 16 tambah 5, 21, atau 17 tambah 5, yaitu 22. Dengan logika 45 kita, 45 dikurangin 21 atau 25, 45 kurangin 21 atau 22 akan menghasilkan 24 atau 23. Jadi seluruh petak ini akan berjumlah 24 atau 23. Jadi kalau misalkan dia 24, dia harus maksimal 789, tapi kalau dia jumlahnya 23, dia harus 689. Karena jumlahnya 23 hanya bisa satu cara dengan menggunakan 9. Kalau nggak ada angka 9, jumlah maksimalnya 876, 21, nggak bakal pernah bisa capai, pasti bakal ada angka 9, pasti bakal ada angka 8, dan untuk mendapatkan jumlah 23, dia harus ditemani dengan angka 6. 8 tambah 9 tambah 6. Jadi dia antara 789 atau 689, dan pasti bakal ada angka 8 dan 9 di situ.
Oke. Itu membantu nggak? 6, 8, 9 ya. Sayangnya kalau Sudoku di dalam kedua kolom ini, hmm, ya sayangnya nggak terlalu membantu sih ya masalahnya untuk di Sudokunya. Oh, oke. Mungkin dengan logika yang sama kali ya. Kalau misalkan, ini tadi jumlahnya berapa? Jumlahnya harus 10 ya. Jumlah 10 di sini menariknya nggak boleh ada angka 5 ya. Maka seluruh angka di sini aktif dan berjumlah 10. Jumlah di sini antara 16 atau 17. 16 atau 17. Jadi harusnya ini nggak bakal pernah bisa 5 nggak sih? Karena kalau ini 5, seluruh petak ini harus berjumlah 17 dan angka aktif pasti. Jadi seluruh petak ini berjumlah 17. Seluruh petak ini berjumlah 10. Tapi minimalnya di seluruh petak ini 7 angka yang berbeda tanpa ada angka 5 juga yang harus berjumlah 17, maksimal 17 tambah 10 berjumlah 27. Itu nggak bakal pernah bisa karena minimal banget 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 bahkan itu hanya bisa mencapai minimal seminimal mungkin jumlahnya 31. Bukan maksimal jumlahnya adalah 27. 26 atau 27 berarti ya 16 tambah 10, 26, 17 tambah 10, 27. Tapi minimalnya 31, sudah melebihinya. Jadi memang ini harus merupakan angka 5 agar tidak bisa terjadinya hal tersebut. Wow. Oke, 5 membuatnya bukan 5 lagi. Ya, di sini lumayan berfokus untuk bagaimana penjumlahan-penjumlahan di sini berinteraksi ya. Tapi sekarang kita tahu ini jumlahnya adalah 16 atau 17 tambah 10 tadi 26, 26 atau 27 tambah 5 di sini 30, 31, 26 atau 27, 31 atau 32. Jadi seluruh area di sini antara berjumlah 31 atau 32. Sehingga 45 kurang 31, 32, dua petak ini antara berjumlah 14 atau 13. Oke. Em, 14 atau 13 ya. Kalau jumlahnya 14, maka dia hanya bisa 6 tambah 9. 6 tambah 8, nggak mungkin 5 tambah 9. Kalau misalkan jumlah 13, antara dia 4 tambah 9, nggak mungkin 5 tambah 8, atau 6 tambah 7. Jadi seluruh petak ini antara dipilih dari 4, 6, 7, 8, 9. Oke. Em, ya kita sudah mendapatkan lumayan banyak, tapi kayaknya belum juga ya untuk mendapatkan informasinya di sini. Mungkin ada Sudoku kah yang membantu? Ya kayak 8 di sini ya. 8 buat ke samping ini nggak mungkin 8 lagi, sehingga ini nggak mungkin 2 untuk penjumlahan 10 kita. Dan ada 1, 4 pair menariknya ya di sini. Mungkin itu akan membuat di segmen 10 sini cukup terbatas ya, karena 1, 4, 3, 5 sudah diambil dalam kolomnya. Ini nggak mungkin 3 juga, kalau Sudoku, bahkan ini nggak mungkin 7, jumlahnya 10. Jadi seluruh petak ini dia dipilih dari 2, nggak mungkin 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi salah satu petak ini harus berisi angka 2 lah ya. Kalau misalkan nggak ada angka 2, ini 13 jumlah minimalnya, padahal seluruh petak ini akan berjumlah 10. Jadi 2 di sini. Nggak mungkin, oh dia berarti harus 271 ya. Kalau dia adalah 26, maka ini untuk jumlahnya 10, dia harus 2 juga dan akan terjadi pengulangan 2-nya dalam box ini. Maka dia harus 2, 27, hanya bisa 27 agar bisa ada angka 1 di sini dan jumlahnya harus 10. Kalau 28 sudah melebihi jumlah 10 di sini kalau ditambahkan dengan angka di sini. Jadi ya kita bisa mendeduksi ini harus 127 dan itu mengeliminasi 7 dari petak ini. Maka ya dia kalau jumlahnya 14 tadi harus 68, kalau jumlahnya 13 maka sekarang harus 49. Jadi dia antara 68 atau 49. Tapi 2 dan 7 di sini itu cukup membantu karena 2 dan 7 membuat menjadi 8 sekarang dan jumlah 10 di sini harus 8 tambah 2 dan ini bukan 2 tambah 8 lagi. Oke. Dan di kolomnya kita masih tersisa angka 6 dan 9 belum muncul ya. Maka petak ini harus 6 dan 9. Tapi belum juga ya. Gimana caranya kita bisa dapat yang lebih lanjut di sini ya? Ini nggak mungkin 2 lagi sekarang. Oh, tapi 8 di sini ya. 8 dia masih ke samping menyelesaikan 8 dan 7 kita. Oke.
7, 9, 8 di sini. Oke, ada ya 2 di sini, dia mati ke bawah, ini nggak mungkin 2 lagi, sehingga ini adalah 2 kita. Perlahan-lahan kita coba scanning juga untuk sudokunya di sini ya. Em, hmm, satu membuat ini bukan satu lagi sekarang. Kayaknya nggak terlalu membantu sih ya di situ. 6, 7, 8, 9. Kayaknya ada suatu interaksi lagi kali ya dalam dalam area sini. Em, angka tiga belum muncul dalam box ini, maka dia harus di atas ini. Oh, ini gimana cara cara mikirinnya sih? Ini nggak mungkin satu lagi sekarang. Kalau ini satu, nggak mungkin satu ini, maka nggak mungkin 9 untuk jumlahnya 10. Lalu satu dua tiga empat, satu dua tiga. Ya oleh sudoku pun ini nggak mungkin 4 sebenarnya. Makanya harus 2 atau 3. 7 dan 9 sini ya. Dia mat ke bawah menyelesaikan 6 dan 9. Ini nggak mungkin 4 tadi, nggak mungkin 4 atau 5. Dan dalam kolom ini kita masih butuh 1, 2, 3, 8 ya, belum muncul. Satu. Oh, oke, oke, oke. Ya, 8 ya. 8 oleh Sudoku membuat menjadi 7 dan 8. Dan itu akan membuat 8 di kolom ini nggak mungkin sini lagi sekarang. Jadi kita tahu penjumlahannya harus 7 tambah 9. Jadi kalau dia adalah 7 tambah 9, 2, 16, 10, 26, 31, maka dua petak ini berjumlah 14, yaitu dengan menggunakan 6 tambah 8, berarti di area sini berjumlah 16 tambah 5, 21, maka ini berjumlah 24, yaitu dengan 7, 8, 9. Nice. Oke, jadi kita sudah mendapatkan semua penjumlahannya, jadi harusnya tinggal sudoku aja ya, tinggal sama di domino-domino sini yang nanti mungkin harus kita selesaikan. Oke, nice. Jadi sekarang 6 dan 8 buat menjadi 9, ini bukan 9 lagi sekarang. Ada 7 di sini ya, dimana angka 7 di dalam baris ini, dia nggak mungkin ada di box ini atau di box ini lagi, karena sudah ada di boxnya. Dia harus ada 3 petak ini, tapi dia harus muncul juga di 3 petak ini, makanya bisa di sini sekarang. Membuat ini menjadi 8, 9 pair, dia mark ke samping, mengeliminasi 6, 8 di sini dan 9 di sini, 7 dan 9 selesai, 7 dan 2 selesai. Oke, dalam box ini kita masih butuh 3 dan 4. Ini bukan 3 lagi sekarang, ini bukan, ini naik ke sini, enggak ya, hampir ya. 2 dan 8 nggak mungkin di sini lagi, tapi masih bisa 1 atau 3. Oke. Tapi 8 ya, 8 di kolom ini sekarang dia hanya bisa di sini. Di mana angka 2 di kolom ini juga dia hanya bisa di sini sekarang. Ya, kita fokus aja untuk sudoku dulu sekarang. Ini nggak mungkin 2 lagi sekarang dan tersisa angka 1, 3, 4 yang belum muncul. 3, 4, 5 mengeliminasi ini dari 3, 4, 5. Kita ganti coloringnya kali ya. Ini terlalu gelap kayaknya. Kita ganti dengan merah seperti ini aja. Oke. 6, 1, 2, 3 ya. Jumlah sini ya 9 sini ya. 9 buat ini jumlahnya menjadi 6 tambah 4 sekarang. Jadi untuk kombinasi yang belum muncul adalah 1 tambah 9 dan 3 tambah 7. Tapi ini bukan 1, maka ini bukan 9 sekarang. Kita tahu nggak sih yang mana yang merupakan 19, yang mana yang merupakan 37 ya? Mungkin masih belum kali ya. Tapi 4 sini akan membuat menjadi 1, sehingga ini bukan 1 tambah 9 lagi. Harus 4 tambah 6 yang kita tahu urutannya dengan 6 dan 4 di sini. Buat ini menjadi 3 dan ini menjadi 4. Ini bukan 3 lagi sekarang, maka ini bukan 7 untuk jumlahnya 10. 6 dia ke bawah, membuat menjadi 9 dan membuat menjadi 7. Maka kita tahu sekarang dia harus 7 tambah 3, dan ini yang merupakan 1 tambah 9. Nice. Puzzle yang sangat brilliant banget oleh Marty Series ini. 7 ke bawah, misalkan 7 dan 8. Harusnya semua garis sudah kita selesaikan di sini ya, dan tinggal kita coba selesaikan untuk sudoku di akhir ini. Nah, membuat ini menjadi 6, 9 sekarang. Mana lagi? Di box ini tersisa angka 1, 3, 4, 6 belum muncul. Ini bukan angka 3 atau 4. 1, 3, 4, 6. Ini bukan 1 lagi sekarang. 2, 3. 3 mark ke samping membuat menjadi 2. Ini bukan 2 lagi. 2 dan 3 membuat ini bukan 2 dan 3. Sehingga 2 dan 3 harus di bawah. Dan dia mark ke samping membuat menjadi 1 dan 3. 1 sekarang. 1, 6. Ini bukan 1 dan 6 lagi sekarang. Oke. Di baris ini kita masih butuh angka 1 dan 2. Di baris ini bukan, nggak boleh ada angka 1.
Ini nggak boleh ada angka 1 dan 2 dalam baris ini. Ada, ya, di mana angka 2 dalam kolom ini sekarang, jadi bisa di sini, nggak boleh di box ini atau di box ini, karena sudah di dalam boxnya. 2 menyelesaikan 3 di sini, mat ke bawah menyelesaikan 2 dan 3, dia mat ke atas kembali, 2, 1 selesai, 1 mat ke bawah, 1, 5 selesai, 1 dalam box ini, 5 dalam boxnya, 4 dalam boxnya, dan 5 terakhir untuk angka yang tidak aktif kita tempatkan di sini. Nice. Oke, 7 mat ke bawah, 7, 8 selesai, 8, 9, 9, 6, 6 di box ini, dan 4 mat ke atas, menyelesaikan 3, 4 kita, 3 dan 4, dan yang terakhir 7, 9, dan di box ini adalah 3 dan 2. Dan puzzle selesai. Please ignore. Sudoku dengan konsep yang sangat inovatif banget oleh Marty Sears dan sangat brilian banget dibuat oleh dia. Tadi di awal kita menentukan untuk angka 5 tidak akan pernah menjadi aktif dalam puzzle ini dari segi reconciliation-nya, dari segi penjumlahannya. Kemudian juga tadi banyak banget untuk logika-logika dari garis-garis sini yang membuat puzzle-nya itu menjadi solving experience yang berbeda dari varian-varian garis Sudoku sebelumnya. Wow, puzzle yang sangat brilian banget oleh Marty Sears dan saya benar-benar enjoy banget untuk bermain puzzle-nya. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.